Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik, khusus membahas tentang ilmu pengetahuan alam untuk siswa-siswi SMP kelas 7 semester kedua, membahas tentang bab 2. Maka dari itu, kepada para siswa-siswi yang senang belajar, untuk tidak jenuh dengan membaca buku, kalian bisa juga cukup dengan mendengarkan ya melalui YouTube channel Solih Supriyadi. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 2 ini saat ini akan membahas yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya bagian kedua. Jangan lupa subscribe ya kawan, dan nyalakan loncengnya juga. Kalau perlu like dan share kepada kawan-kawan kalian untuk memberikan informasi. Mari kita belajar mengenai ilmu pengetahuan alam. Apa interaksi makhluk hidup? Ya, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan itu adalah ya saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungan, atau memiliki hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Interaksi, bahasa interaksi itu adalah kalau kita dengan teman bisa dikatakan komunikatif, komunikasi atau berhubungan ya, berhubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Bagaimana makhluk hidup bisa berhubungan dengan lingkungan atau lingkungan memerlukan makhluk hidup? Yuk kita bahas di channel ini. Yang pertama yang perlu kalian ketahui, pengertian lingkungan. Nah, pada gambar ini saya berikan contoh gambar. Ini lingkungan ya kawan. Ada sawah, ada perkampungan ya, ada pohon, ada perkebunan, atau di sana ada hutan di gunung ya. Ini merupakan lingkungan yang terdiri dari beberapa ekosistem, begitu ya. Istilah lingkungan berasal dari kata environment ya. Jadi lingkungan itu disebut adalah lingkungan gitu ya. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan segala sesuatu yang berada di luar individu. Jadi segala sesuatu yang berada di luar kita, di luar makhluk hidup ya, di luar tubuh makhluk hidup, itu namanya lingkungan ya. Itu namanya lingkungan. Maka dari itu, segala sesuatu yang berada di luar individu merupakan sistem yang sangat kompleks. Jadi di luar kita itu ya, kamu perhatikan ya. Nah, kamu perhatikan pada gambar itu ada suatu sistem yang sangat kompleks. Nah, sistem yang sangat kompleks ini ternyata saling atau dapat mempengaruhi satu sama lain ya, saling mempengaruhi. Kita ambil contoh di sini pada gambar air yang mengalir ya. Nah, kan ini bukan kondisi dalam kondisi hujan. Kalau hujan tiba, pastilah kita paham bahwa air yang mengalir itu adalah air hujan. Tetapi adanya air ini karena ya, air ini berasal dari sumber mata air yang berada di lapisan tanah.
Kenapa pada lapisan tanah ada air? Jelas, itu mungkin ya dari akar-akar tanaman yang beberapa hari atau beberapa bulan air itu berasal dari air hujan. Tapi disimpan dulu di tanaman, di lapisan tanah, sehingga ya air itu baru bisa keluar atau dapat dikeluarkan dan lain sebagainya, dan pada saat tidak hujan pun air tetap mengalir. Nah, disinilah saling ya saling mempengaruhi. Coba kalau ya tanaman ini tidak ada, maka tanah itu akan gersang. Kalau tanah gersang, maka air di sungai akan terhenti dan kering. Nah, disinilah membuktikan saling mempengaruhi. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Ya. Tadi yang saya jelaskan tadi, ya. Pengertian dinamis ini kelihatan ya, nampak indah, asri dan lain sebagainya ya. Tidak cepat rusak karena ya tanaman atau tumbuhan mendapatkan suplai makanan dari tanah. Tanah merasa terlindungi dengan ada pepohonan ini, tidak cepat rusak dan tidak gersang, tidak langsung menerima sinar matahari walaupun memerlukan sinar matahari. Air tetap berada pada lapisan tanah, sungai tetap mengalirkan airnya, jadi disinilah kelihatan dinamis ya. Selain itu, komponen lingkungan itu dapat saling mempengaruhi dengan kuat. Saling mempengaruhi ya. Nah, kita ambil contoh, ini adalah tanaman kaktus ya yang berada di daerah-daerah panas. Tapi nah, kaktus ini bisa hidup ya. Bisa hidup. Nah, ini kenapa bisa hidup? Dia saling mempengaruhi karena lingkungan ini adalah mempengaruhi tanaman yang berada di wilayah tersebut. Pada saatnya kualitas lingkungan itu berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Sebelumnya tadi dikatakan bahwa lingkungan itu saling membutuhkan, saling mempengaruhi sehingga lingkungan menjadi dinamis. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa lingkungan ya berubah menjadi buruk atau berubah menjadi ganas. Dan sebagai contoh pada gambar ini adalah contoh ya lingkungan yang mengalami perubahan dengan mendadak karena adanya genangan air hujan yang tidak tertampung oleh permukaan tanah. Nah, ini menandakan ya bahwa lingkungan berubah menjadi buruk. Begitu ya. Perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut. Siapakah yang menyebabkan banjir di sini? Pastilah makhluk hidup yang berada pada lingkungan ini. Coba kalau makhluk hidup ini ya seperti pada gambaran sebelumnya saling menjaga antara makhluk tak hidup dan makhluk hidup, pastilah tidak akan terjadi banjir kalau saling membutuhkan. Hal ini pula lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik ya. Perhatikan di sini abiotiknya ya ada tanah, ada batu dan lain sebagainya. Biotiknya ada binatang, ada tumbuhan dan lain sebagainya. Komponen biotik
terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Jadi pada lingkungan ini terdapat ya makhluk-makhluk, ada manusianya, ya, ada reniknya, ada karbon dioksida, ada CO2, ada tanaman, ada makhluk lain. Di sini saling membutuhkan, ya, saling ketergantungan. Ini kalau kita plot dari lingkungan di sini. Komponen biotik terdiri atas benda-benda tidak hidup. Di antaranya ada air, ada tanah, ada udara, dan sinar matahari. Ini komponen abiotik atau komponen benda-benda mati, ya. Jadi ada cahaya, ada air, ya. Nah, ini semuanya ada batu, ya. Ini adalah merupakan komponen abiotik. Lalu yang kedua, komponen abiotik yang terdiri atas benda-benda tidak hidup. Jadi ini ada air tanah, ya, ada udara dan cahaya matahari. Nah, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam. Itu namanya lingkungan. Jadi lingkungan itu adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam. Di sini ada sumber daya alam, ada air, ada batu, ya, ada gunung. Nah, itu adalah merupakan sumber, ya, sumber daya alam. Nah, tanah, air, dan energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, itu adalah sumber daya alam, ya. Jadi tanah, air, surya, energi surya, mineral, flora, fauna itu adalah merupakan sumber daya alam, ya, yang terdapat pada alam kita. Bisa digunakan tetapi harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut dengan sebaik-baiknya. Begitu, ya. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Itu juga pengertian lingkungan, ya. Nah, bagaimana kok bisa mempengaruhi kehidupan manusia? Sebagai contoh, para petani ini akan ke sawah. Jadi, mengapa dia ke sawah? Karena lingkungan di wilayah apa yang terdapat pada gambar merupakan daerah pertanian. Jadi, gaya hidup manusia di sini disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Jadi sangat mempengaruhi terhadap kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik juga komponen biotik, ya. Nah, itu yang dimaksud lingkungan. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa, seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, dan bunyi. Itu semuanya tidak memiliki nyawa, ya. Atau dikatakan lain, tidak hidup, ya, tidak hidup. Atau boleh juga dikatakan adalah benda mati. Begitu.
Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme, virus, dan bakteri. Itu komponen biotik, ya. Jadi segala sesuatu yang hidup itu adalah biotik. Ilmu yang mempelajari lingkungan adalah ilmu lingkungan atau disebut ekologi. Ilmu lingkungan adalah cabang dari ilmu biologi, ya. Nah, jadi ada ilmu lingkungan khusus yaitu ekologi. Sedangkan ya mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya adalah biologi. Sampai di sini ya penjelasan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami, ya. Maaf bila salah kata, salah ucap, salah menerangkan. Mungkin itu salah kami menafsirkan. Salam sehat, salam cerdas. Kita pasti bisa.